Halo, bertemu kembali dengan my channel Rosavita Melati dalam segmen Belajar Bareng Bu Vita. Jika kemarin kita sudah membahas tentang fungsi linear, kali ini saya akan mengupas tuntas tentang fungsi kuadrat. Nah, kemudian nanti di akhir dari video ini atau pembelajaran kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menganalisis kira-kira apa sih bedanya dari fungsi linear dan fungsi kuadrat. Untuk itu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like video ini supaya semakin banyak teman-temanmu yang bergabung bersama kita belajar matematika. Nah, di sini saya sudah menuliskan fungsi kuadrat. Jika mendengar kata fungsi kuadrat, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Ya, betul. Bentuknya adalah suatu bentuk parabola. Kemudian bentuknya seperti kurva lengkung dan sebagainya. Nah, di sini berarti saya dapat menyimpulkan jika fungsi kuadrat dari katanya sendiri kuadrat. Kuadrat itu berarti kan pangkat 2. Maka fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, di sini sudah kelihatan bedanya ya. Jika fungsi linear pangkat tertingginya adalah 1, sedangkan fungsi kuadrat pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian bentuk umumnya. Bentuk umumnya di sini saya punya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Dengan ketentuan apa? Ada satu syaratnya, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang seperti ini bisa juga kita tuliskan dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Artinya fx dengan y itu adalah suatu hal yang sama atau sama artinya. Terus kemudian di sini silakan dilihat baik-baik. Di sini saya punya a. A berarti koefisien dari variabel x kuadrat. Lalu kemudian B ini adalah suatu koefisien dari variabel X. Lalu berikutnya di sini C, kita sudah mengenal C sebagai suatu konstanta. Lalu berikutnya, di sini saya punya suatu contoh bentuk-bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, dari bentuk-bentuk fungsi kuadrat ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengidentifikasi dia sebagai A, sebagai B, atau sebagai C. Nah, saya punya contoh yang pertama, yaitu adalah contoh A. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 5. Dari sini kita bisa menentukan nilai A, B, C-nya. Oke, A. A adalah koefisien dari x kuadrat, berarti depannya x kuadrat. Berapa? 1. Kemudian B. B adalah koefisien dari x, maka depannya x, 3. Lalu kemudian C sama dengan suatu nilai tetap, maka nilai tetapnya ini min 5. Mudah bukan? Lalu berikutnya yang B. Yang B saya punya Y sama dengan min 3x kuadrat ditambah dengan 6. Nah, di sini berarti saya punya A sama dengan min 3. Lalu berikutnya B. Adakah koefisien dari X? Oh, ternyata nggak ada. Maka di sini saya menuliskan 0, bukan kosong ya, tapi 0. Lalu berikutnya C adalah suatu bilangan konstan, yaitu adalah 6. Mudah ya? Lalu berikutnya C. Yang C ini saya punya Y sama dengan sepertiga X kuadrat. Maka di sini kita bisa menemukan A sama dengan sepertiga. Lalu B, apakah ada koefisien dari variabel X? Oh, tidak ada, maka hasilnya adalah 0. Berikutnya, apakah ada koefisien? Oh, maaf, apakah ada konstanta? Tidak, maka C sama dengan 0. Mudah bukan? Artinya fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi dengan pangkat tertinggi 2 yang nilai koefisien A-nya dia harus tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita ketemu fungsi kuadrat, B sama C-nya 0, no problem. Yang penting A-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu kunci untuk fungsi kuadrat. Baik, jika tadi kita sudah mengetahui identitas, kemudian pengertian dari fungsi kuadrat, kali ini saya akan menjelaskan dua hal penting yang biasanya akan keluar di ujian-ujian. Yang pertama adalah menggambar fungsi kuadrat. Jadi kalian kalau
pengen paham fungsi kuadrat berarti harus bisa menggambar fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menentukan persamaan fungsi kuadrat ketika apa? Ketika diketahui bentuk-bentuknya, bisa diketahui titik puncaknya, bisa diketahui grafiknya. Nah, saya akan mulai dari yang pertama, menggambar fungsi kuadrat. Di sini saya sudah menuliskan beberapa langkah. Ada tanda kunci artinya adalah sesuatu yang harus kalian pegang sebagai pedoman untuk menjalankan atau mengerjakan soal. Nah, di sini langkah yang pertama, kalau fungsi kuadrat dia pasti berupa kurva parabola. Otomatis terdapat titik puncak. Maka di sini cara yang pertama adalah kita mencari titik puncak terlebih dahulu. Lalu berikutnya ada rumus dari titik puncak yang harus kalian pahami. Hanya satu rumus ini saja bisa menyelesaikan semua bentuk fungsi kuadrat. Nah, di sini saya punya XP atau titik X pada puncak itu sama dengan min B per 2A. Ini rumusnya. Lalu kemudian jika ada nama titik puncak artinya ada X dan ada Y. Maka Y-nya itu adalah hasil substitusi nilai XP pada soal kalian masing-masing. Nah, berarti nilai XP, YP-nya sudah ketemu. Lalu kemudian jika sudah ketemu, langkah yang kedua adalah menentukan titik bantu. Nah, logikanya, kalau titik puncak itu berarti ada di bagian titik yang paling tengah. Maka kita tinggal mencari titik bantu di sebelah kiri dan kanannya. Lalu kemudian yang ketiga, ketika semua titiknya sudah lengkap, sudah komplit, maka yang ketiga kita tinggal menghubungkan setiap titiknya pada suatu koordinat kartesius. Nah, sudah selesai. Maka gambar fungsi kuadratnya sudah bisa kita lihat bersama-sama. Oke, begitu ya. Yuk, mari kita langsung ke contoh berikutnya. Ya, di sini saya punya contoh yang A. Lukislah grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Langkah yang pertama, kita harus mengidentifikasi dari komponen-komponennya terlebih dahulu. Maka di sini kita bisa menemukan A sama dengan 1, kemudian B-nya, ini B-nya sama dengan min 4, lalu kemudian C-nya sama dengan 3. Jika sudah, maka langkah yang pertama, silahkan diingat-ingat tadi. Langkah yang pertama adalah kita menentukan titik puncak. Titik puncak, maka di sini saya punya XP. XP rumusnya adalah min B per 2A. Sama dengan saya punya min B, B-nya adalah min 4. Hati-hati ya. Lalu berikutnya, saya bagi dengan 2 kali A-nya 1. Maka saya punya 4 dibagi dengan 2, sama dengan 2. XP-nya sama dengan 2. Kemudian untuk mencari YP, berarti nilai XP ini 2 kita masukkan ke soal. Maka YP sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3. Nah, kalau sudah 2 dikuadratkan 4 dikurangi 8 ditambah 3. Hasilnya sama dengan minus 1. Maka di sini saya punya TP, bukan tunjungan plaza, tapi titik puncak. Titik puncaknya adalah 2,-1. Nah, jika sudah, maka langkah yang kedua adalah kita mencari titik bantu. Titik bantunya saya cukup mengambil 5 titik. Di sini ada X. Lalu kemudian ingat baik-baik bahwa titik puncak itu ada di kolom paling tengah. Maka di sini saya letakkan X-nya 2, maka Y-nya di sini saya bikin X, yang bikin Y, maka Y-nya adalah min 1. Lalu jika sudah, maka saya akan menentukan nilai X yang berikutnya. Di sini adalah sebelah kirinya 2, maka saya punya 1, kemudian sebelah kirinya 1 adalah 0. Lalu berikutnya di sebelah kanannya 2 adalah 3, lalu sebelah sini adalah 4. Jika sudah, lalu tinggal kita isikan satu persatu. Ingat baik-baik bahwa Y dia adalah suatu variabel terikat yang terikat dengan variabel X. Maka di sini untuk mencari Y, saya tinggal substitusikan nilai X-nya kepada soal. Yuk, saya mulai dari yang paling mudah saja, 1. 1 saya masukkan ke soal, berarti 1 dikuadratkan 1 dikurangi 4 kali 1, maka saya punya 1 dikurangi 4 min 3 ditambah 3, maka di sini saya punya 0.
Oke ya, silakan kalian coba juga di rumah. Lalu berikutnya ketika 0 dikuadratkan 0 dikurangi 4 kali 0 adalah 0, maka 0 tambah 3, di sini saya punya 3. Betul ya? Lalu berikutnya 3. 3 saya substitusikan, berarti saya punya 3 substitusikan ke soal. 3 dikuadratkan 9 dikurangi 4 kali 3 adalah min 12, maka 9 dikurangi 12 min 3 ditambah 3. Maka di sini adalah 0. Berikutnya adalah 4. 4 dikuadratkan 16, kemudian saya punya min 4 kali 4 min 16, maka 16 dikurangi 16 0 ditambah dengan 3. Di sini saya punya 3. Nah, sekarang kita amati yuk apa yang unik dari titik bantu ini. Nah, yang unik adalah ketika kita sudah menemukan titik puncak yang ada di bagian tengah-tengah, maka kanan kirinya dia pasti bernilai sama. Nah, di sini yang berdekatan 0 sama dengan 0. Lalu berikutnya di sini 3 sama dengan 3. Artinya kalian tidak perlu menghitung semuanya. Untuk menghemat waktu, kalian hanya tinggal memilih menghitung di sebelah kirinya titik puncak atau di sebelah kanannya titik puncak. Jika hitunganmu sudah tepat, pasti dia kanan kiri akan sama. Nah, itu adalah ciri pokoknya. Kemudian bagaimana menentukan kanan kirinya yang mau dihitung? Kalian bisa melihat dari nilai X-nya. Manakah nilai X-nya yang dirasa mudah untuk disubstitusikan ke soal? Maka kalian tinggal mengerjakan itu saja. Nah, kalau sudah, di sini sudah komplit, titik bantunya sudah ada. Langkah yang berikutnya adalah kita membuat apa? Kita membuat kurva parabolanya. Oke. Di sini saya akan menggambar. Oke, kira-kira seperti ini. Mohon maaf saya tidak menggunakan penggaris. Terus kemudian kita isikan X-nya. X0, 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya di sini saya punya min 1, 1, 2, 3. Yuk, mari kita gambar bersama-sama. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah 3 di sini. Lalu berikutnya ketika X-nya 1, Y-nya 0. Berikutnya ketika X-nya 2, Y-nya min 1. Lalu ini ketika X-nya 0. Ketika X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian ketika X-nya 4, Y-nya 3. Jika sudah, kita sudah membuat titik-titik potongnya, berarti langkah berikutnya adalah kita hubungkan. Oke. Kira-kira ini adalah sketsa dari fungsi kuadrat. Fungsi apa yang saya gambar? Yang saya gambar adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ciri khasnya. Yang pertama, betul bukan? Bahwa di titik 2,-1 adalah titik puncaknya. Lalu berikutnya, kita lihat gambarnya. Gambarnya ini adalah membuka ke atas. Gambar ini membuka ke atas. Apa yang membuat gambar ini membuka ke atas? Gambar membuka ke atas tergantung dari nilai A-nya. Kita lihat bersama-sama. Jadi ketika A-nya lebih dari 0, maka kurva akan membuka ke atas. Oke, ini adalah contoh yang pertama. B. Di sini kita punya Y sama dengan min X kuadrat tambah dengan 4. Langkah yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu dari komponen fungsi kuadrat ini. Maka di sini saya punya A sama dengan min 1. Kemudian B, variabel dari koefisien dari B-nya tidak ada, maka di sini adalah 0. Lalu C-nya sama dengan 4. Lalu jika sudah, maka yang pertama adalah kita bikin titik puncak. Maka XP sama dengan min B per 2A. B-nya 0 per 2 kali min 1. Maka saya punya 0 dibagi dengan min 2. Maka hasilnya 0. Kemudian kalau sudah, di sini saya punya YP. YP-nya adalah min
0 kuadrat ditambah dengan 4 sama dengan 4. Maka titik puncaknya adalah 0,4. Jika sudah, langkah yang kedua adalah membuat titik bantu. Titik bantu di sini saya punya X. Di sini ada Y-nya. Kemudian kita isikan dulu adalah titik puncaknya. Titik puncaknya di sini adalah 0, di sini adalah 4. Lalu kemudian kita tinggal mencari sebelah kanan dan kirinya. Kirinya maka di sini saya ada min 1, kemudian di sini saya juga ada min 2, di sini saya ada 1, ada 2. Lalu kalau sudah, saya tinggal mencari nilai Y. Dengan cara apa? Substitusikan ke soal. Di sini saya punya X sama dengan 1, dimasukkan ke soal. Berarti 1 dikuadratkan terlebih dahulu. Maka saya punya 1 dikuadratkan adalah 1 dikalikan dengan negatif min 1 ditambah dengan 4. Maka di sini saya punya 3. Maka di sini pasti 3. Karena sama. Lalu berikutnya 2. 2 ini saya kuadratkan lebih dahulu. 2 dikuadratkan 4 dikali dengan negatif menjadi min 4 ditambah dengan 4. Maka di sini saya punya 0, saya punya 0 sama. Ingat baik-baik ya. Silakan pilih, mau pilih ruas kanan atau ruas kiri dari titik puncaknya. Pokoknya yang mudah untuk kita semua. Lalu kalau sudah, tinggal kita gambar. Oke, kita gambar bersama-sama. Ketika X-nya adalah min 2, maka Y-nya 0. Lalu berikutnya, ketika X-nya min 1, maka Y-nya adalah 3. Lalu kemudian, ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Dan ketika ini, tinggal kita menyesuaikan saja. Karena dia simetris. Nah, kalau sudah ketemu titik-titiknya, langkah berikutnya tinggal kita hubungkan titik-titik ini. Oke, jadi gambar fungsi kuadratnya sudah jadi. Jika sudah, tinggal kita cek bersama-sama. Betul, bahwa di sini adalah titik puncaknya, di titik 0,4. Nah, di bagian ini kita bisa menyebutnya sebagai sumbu simetrinya. Kalau ditanya sumbu simetrinya yang mana? Sumbu simetrinya berarti X sama dengan 0. Lalu kemudian jika ditanya nilai maksimumnya berapa? Berarti saya punya Y max sama dengan 4. Karena biasanya ketika nanti ujian nasional, yang ditanyakan bukan lagi titik puncaknya, tetapi bisa juga adalah sumbu simetrinya dan nilai maksimumnya. Nah, kalau sudah, kita lihat bersama-sama. Ini contohnya berbeda dengan yang tadi poin A. Kalau poin A tadi dia membuka ke atas, sedangkan kalau poin B ini gambarnya membuka ke bawah. Betul sekali. Gambar ini membuka ke bawah. Kira-kira apa yang membuat dia membuka ke bawah? Silahkan diingat-ingat ya. Ya, betul. Yang membuat dia membuka ke bawah adalah nilai A-nya. Jadi ketika nilai A kurang dari 0 atau suatu bilangan negatif, maka kurvanya membuka ke bawah. Oke, mudah bukan? Saya yakin ketika kalian bisa memahami penjelasan saya baik-baik tentang menggambar fungsi kuadrat, nantinya kalian akan bisa mempraktikkan sendiri di rumah menggambar fungsi kuadrat dengan baik dan tepat. Nah, sekarang kita ke bagian terakhir dari fungsi kuadrat, yaitu adalah menentukan fungsi kuadrat. Nah, saya sudah mengamati jika di soal ujian nasional di UN itu biasanya menentukan fungsi kuadrat paling tidak keluar 1 nomor. Artinya kalian harus betul-betul bisa memahami dari menentukan fungsi kuadrat ini. Kali ini saya akan menjelaskan 3 bentuk, 3 hal, 3 jenis. Nah, kita akan mempelajari satu persatu, cari ciri khasnya, kemudian nanti bisa kita coba dalam mengerjakan soal-soal.
Berikutnya di sini poin yang pertama, jika diketahui titik puncaknya yaitu adalah XP dan YP, lalu kemudian melalui suatu titik yaitu adalah X, Y. Maka rumusnya di sini kita langsung menggunakan rumus, maka Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah dengan YP. Ini adalah rumus yang harus kalian pahami. Tidak hanya sekedar menghafal, tapi betul-betul harus bisa memahami. Lalu kemudian di sini saya punya contoh di mana puncaknya adalah min 1,2. Maka min 1 dia sebagai XP, 2 sebagai YP. Lalu jika sudah melalui 0,1, maka ini adalah titik X, Y. Yuk kita lihat bareng-bareng. Di sini ada XP, ada YP, ada X, ada Y. Ada nggak yang tidak ada dari rumus ini? Nah, kira-kira apa yang tidak ada? Betul sekali. Yang tidak ada adalah A. Maka untuk menentukan fungsi kuadrat, langkah yang pertama dan utama adalah kita mencari nilai A. Mencari nilai A dengan cara semua komponen ini kita substitusikan pada rumus. Y adalah 1. Saya tulis lagi ya rumusnya supaya lebih paham. Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah dengan YP. Y-nya 1 sama dengan A yang kita cari, kemudian kita kalikan. X-nya berarti adalah 0, dikurangi dengan XP-nya adalah min 1. Demikian. Kemudian ditambah dengan YP-nya 2. Lalu jika sudah, 1 sama dengan A 0 ditambah 1 berarti 1 dikuadratkan 1 ditambah 2. Maka kita bisa menemukan di sini 1 dikurangi dengan 2 sama dengan A. Maka A sama dengan min 1. Mudah bukan? Kalau sudah, kita langsung ke yang kedua. Ini belum selesai karena kita menentukan A. Langkah selanjutnya, poin 2, kita tinggal substitusikan, masukkan ke rumus. Berarti Y sama dengan A dikali dengan X min XP kuadrat ditambah dengan YP. Lalu kemudian di sini, kalau sudah masuk ke poin 2, sudah menemukan nilai A, Y sama X-nya tidak perlu kita gantikan. Maka di sini saya tetap tulis Y sama dengan A-nya tinggal kita substitusikan. Di sini saya punya min 1. Kemudian dikalikan dengan X-nya tetap. Lalu XP, min XP berarti min 1 jadi plus 1 dikuadratkan. Lalu ditambah dengan YP berarti saya punya di sini plus 2. Maka saya bisa menemukan sama dengan min 1 dikali, yang ini kita kalikan pelangnya atau kita kuadratkan lebih dahulu, maka X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah 2. Maka kita bisa mengalihkan dulu, kalikan masuk satu per satu. Min X kuadrat min 2X min 1 kemudian ditambah 2. Jadi harus ingat baik-baik aturan dari pengalian, penjumlahan, kemudian jangan lupa bahwa mana dulu yang harus dikerjakan. Lalu kemudian tinggal kita selesaikan, maka Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang diketahui dari soal kalian. Mudah ya. Kita lanjut pada bentuk yang kedua. Baik, kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu jika diketahui dia melalui X1,0, kemudian X2,0, dan melalui satu titik yaitu X, Y. Di sini saya langsung menyertakan contoh soalnya. Contoh soalnya saya punya ada 2 ini artinya adalah 2,0. Lalu berikutnya di sini artinya adalah 6,0. Maka disebut sebagai X1,0 lalu X2,0. Dan di bagian ujung sebelah kiri, pojok sebelah kiri ini artinya adalah 0,6. Maka dia disebut sebagai X, Y. Nah, rumusnya adalah yang saya tandai dengan berwarna merah. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali dengan X min X2. Nah, seperti tadi, bentuk yang pertama, untuk bentuk yang ini, maka kita harus mencari A-nya terlebih dahulu. Cara pertama, maka di sini Y-nya adalah 6 sama dengan A yang kita cari. Kemudian X-nya di sini saya punya 0, maka 0 dikurangi X1-nya 2
dikali 0, X2 nya adalah 6. Maka 6 sama dengan A, di sini saya punya min 2 kali min 6, maka 6 sama dengan A dikali 12. Paham ya? Ini bentuk perkalian semua. Lalu kemudian saya punya di sini A sama dengan 6/12 atau sama dengan setengah. Nah, kalau sudah, berarti langkah yang kedua, kita substitusikan ke rumus. Maka Y sama dengan A dikali X min X1 dikali dengan X min X2. Y dengan X-nya tidak berubah, maka Y sama dengan A-nya saya ganti dengan setengah. Lalu berikutnya, X-nya tetap, X1-nya adalah 2, dikurangi dengan 2. Berikutnya X dikurangi dengan 6. Nah, jika sudah, maka kita mengerjakan yang bentuk faktor terlebih dahulu. Di sini saya punya, ini saya bisa kalikan secara pelangi, maka hasilnya menjadi X kuadrat, X kali X, kemudian X kali min 6, min 6X, lalu kemudian min 2 kali X, min 2X, min 6X, min 2X, min 8X. Lalu berikutnya min 2 kali min 6 plus 12. Jika sudah ini belum selesai, maka sama dengan setengah X kuadrat min 4X plus 6. Oke, maka dapat disimpulkan dari soal ini, contoh yang kedua, nilainya atau fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan setengah X kuadrat min 4X ditambah 6. Mudah ya, ini masih bentuk yang kedua. Jadi tolong tetap semangat, kita akan melaju pada bentuk yang ketiga. Ya, apakah kalian masih bersemangat? Kita akan masuk bentuk yang ketiga. Jangan patah semangat, karena ini akan lebih gampang, karena kita sudah membahas tentang SPLTV. Dan ini bentuk yang ketiga ada hubungannya dengan SPLTV. Nah, bentuk yang ketiga adalah jika diketahui 3 titik pembentuk fungsi kuadrat yang berbeda. Maka di sini saya memberikan contoh langsung 4,2, kemudian 3,-2, lalu kemudian min 1,2. Maka di sini saya bisa menyebutnya sebagai X1Y1, X2Y2, X3Y3. Nah, rumus yang kita gunakan adalah dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lalu langkahnya adalah satu persatu setiap titiknya kita substitusikan pada rumus yang sudah saya berikan kotak ini. Yang pertama, berarti kita fokus pada 4,2. Nah, sekarang 4-nya saya substitusikan ke dalam rumus. Maka sini saya punya Y-nya 2 sama dengan 4 dikuadratkan adalah 16A. Lalu kemudian 4 kali B, maka di sini saya punya 4B ditambah dengan C. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, saya punya 3,-2. Maka di sini saya punya Y-nya adalah min 2 sama dengan 3 dikuadratkan 9A ditambah 3 kalikan dengan B, maka 3B ditambah C. Oke ya, paham ya? Jadi titiknya kita substitusikan pada kotak yang berwarna merah. X kita masukkan ke X, Y kita masukkan ke Y. Kemudian yang ketiga, saya punya di sini adalah min 1,2. Berarti Y-nya adalah 2 sama dengan min 1 dikuadratkan adalah A, kemudian dikurangi B ditambah dengan C. Jika sudah, kita lihat masing-masing. Ada persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Jelas, ini kita menggunakan apa? Berarti bentuk yang ketiga ini kita bisa menyelesaikan dengan cara SPLTV. Ini adalah kuncinya. Nah, sekarang gampang saja. Kira-kira mana yang mau kalian eliminasi? Di sini kita lihat koefisien mana yang paling sederhana dari ketiga variabel A, B, dan C. Di sini yang paling sederhana adalah C. Maka langkah yang pertama adalah saya akan menghilangkan C terlebih dahulu. Maka saya punya persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Yang pertama saya punya, ini saya tandai dengan demikian supaya kalian tidak bingung. Saya punya 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 2. Persamaan yang kedua saya punya 9A ditambah dengan 3B ditambah C sama dengan min 2.
Nah, untuk menghilangkan C, maka ini saya menggunakan operasi pengurangan. 16A dikurangi 9A 7A, kemudian 4B dikurangi 3B plus B, C kurangi C habis, kemudian 2 dikurangi min 2, 4. Saya ketemu di sini persamaan yang keempat. Lalu berikutnya, di sini saya punya persamaan kedua dan persamaan ketiga. Saya pilih ya persamaan kedua dan ketiga. Kalian juga bisa memilih persamaan 1 dan 3, no problem. Tapi saya mencari yang mana yang paling sederhana supaya kita lebih mudah menyelesaikannya. Persamaan kedua di sini saya punya 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan min 2. Lalu kemudian persamaan ketiga saya punya A min B ditambah C sama dengan 2. Kemudian ketika mau menghilangkan C, maka ini saya kurangi. 9A dikurangi A, 8A. 3B dikurangi min B, saya punya plus 4B. C kurangi C habis, berarti min 2 kurangi 2, min 4. Ini adalah persamaan kelima. Nah, dari pengeliminasian C tadi, kita menemukan dua persamaan, yaitu persamaan keempat dan persamaan kelima. Berikutnya adalah kita harus menghilangkan salah satu variabel, entah A, entah B. Bisa A, bisa B tentunya. Di sini saya yang paling sederhana, saya akan menghilangkan B. Karena di sini koefisien B-nya belum sama, berarti saya kalikan dulu. Saya kalikan dengan 4, saya kalikan dengan 1. Maka di sini saya bisa menemukan 7 kali 4 maka 28A plus 4B sama dengan 16. Berikutnya 8A plus 4B sama dengan min 4. Jika sudah, berarti ini saya kurangkan. Lalu berikutnya, di sini saya punya 28A dikurangi 8A, maka saya punya 20A. Lalu 4B kurangi 4B habis sama dengan 16 dikurangi min 4, 20. Maka A-nya sama dengan 1. Mudah bukan? A-nya sudah ketemu, berarti di sini saya bisa membuatnya menjadi substitusi A sama dengan 1 ke persamaan keempat. Saya ambil dari persamaan yang paling sederhana. Maka saya punya 7 dikali dengan 1 ditambah B sama dengan 4. Maka 7 plus B sama dengan 4. B sama dengan 4 dikurangi 7. B sama dengan min 3. Oke, mudah bukan? Dari pengeliminasian tadi kita menemukan A sama dengan 1, kemudian B sama dengan min 3. Kita substitusikan pada persamaan ketiga, yaitu A dikurangi B ditambah C sama dengan 2. A 1 dikurangi dengan min 3 ditambah C sama dengan 2. Maka saya ketemukan 4 ditambah C sama dengan 2. C sama dengan 2 dikurangi 4. C-nya bernilai min 2. Oke. Saya sudah menemukan A, menemukan B, dan menemukan C. Maka kita kembalikan pada bentuk umumnya, di mana Y sama dengan AX kuadrat plus BX tambah C. Maka Y sama dengan A-nya, di sini saya punya 1, maka 1 dikali X kuadrat, B-nya saya punya min 3, maka min 3X, C-nya adalah min 2, maka min 2. Artinya dapat kita simpulkan penyelesaian dari contoh yang ketiga adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Mudah bukan? Saya rasa jika kalian bisa memahami setiap ciri khas dari soal-soal ini, kalian tidak akan terbolak-balik dengan banyaknya rumus. Selamat mencoba, pasti kalian akan sukses nantinya. Baik. Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, seringkali yang sering saya jumpai di lapangan atau di kelas adalah anak-anak bingung membedakan fungsi linear dan fungsi kuadrat itu seperti apa. Bahkan mereka sering kebolak-balik ketika menggambar ataupun membuat fungsi linear ataupun fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, di sini pada bagian akhir dari pembelajaran kali ini, saya mengajak kalian menganalisis. Jadi kita di sini ada 3 kolom. Saya mengajak kalian menganalisis kira-kira apa yang bedanya dari fungsi kuadrat dan fungsi linear. Supaya dari analisis ini, dari kolom sederhana ini, nantinya kalian bisa memahami ciri khas
ciri khasnya apa dari setiap fungsi. Yang pertama, pada kolom pertama saya punya pembeda, kemudian di sebelah kanannya fungsi linearnya seperti apa, lalu di sebelah kanannya lagi adalah fungsi kuadratnya. Yang pertama, banyak pangkat pada X atau banyak pangkat pada variabel bebasnya. Jika pada fungsi linear, maka banyak pangkatnya hanyalah 1, atau biasanya kita sebut dengan X pangkat 1. Kemudian kalau dengan f kuadrat atau fungsi kuadrat, banyak pangkat pada x-nya adalah 2. Oke ya, dari sini sudah kelihatan bedanya. Lalu berikutnya, bentuk grafik. Nah, ini yang harus kalian betul-betul pahami. Jangan sampai kebolak-balik antara kedua fungsi ini, karena mereka sangat berbeda. Jadi bentuk grafik, pada fungsi linear, bentuk grafiknya adalah berupa garis lurus. Lalu berikutnya, pada fungsi kuadrat, grafiknya akan berupa kurva parabola. Oke, sudah ya, sangat kelihatan bedanya. Lalu kemudian yang terakhir adalah ciri khas dari setiap fungsi. Jika pada fungsi linear, ciri khasnya adalah dia pasti punya kemiringan garis. Di sini dia pasti punya gradien. Oke ya, jadi fungsi linear terbentuk ketika ada suatu kemiringan garisnya. Oke, terus kemudian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ciri khasnya adalah dia punya titik puncak. Titik puncak. Oke. Nah, dari sini bisa membantu kalian, semoga kolom yang sederhana ini bisa membantu kalian dalam membedakan apa itu fungsi linear dan apa itu fungsi kuadrat, sehingga nantinya kalian tidak kebingungan jika kalian dihadapkan dengan dua soal ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya meminta kalian untuk jangan lupa silakan kalian subscribe, kemudian like dan share video ini supaya semakin banyak teman-teman yang bergabung dalam pembelajaran bersama Bu Vita. Lalu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membantu kalian belajar matematika dari rumah. Selamat belajar, tetap stay at home, kemudian silahkan produktif. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa supaya semakin baik kondisi kita, sehingga nantinya kita bisa beraktivitas dengan bebas lagi di luar. Oke, salam sukses untuk kita semua.